Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Happy Ludiawati, STMT. Yang terhormat kepada Ibu Hani Madiawati, SSTMT. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 kelas 3 ATNK akan menjelaskan tentang perancangan antena bautai dengan pencatuan proximity couple menggunakan metode parasitik dan metode DGS dengan rentang frekuensi 3700 MHz sampai 4800 MHz. Nah, di overview sendiri kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada tim kita, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada teori pendahuluan, yang keempat metode yang digunakan, yang kelima desain antena pada CST, yang keenam desain antena realisasi, dan yang ketujuh hasil perbandingan, yang kedelapan tabel perbandingan metode, yang kesembilan analisa, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, di sini tim kita beranggotakan sejumlah 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Nur Alim Lesmana, dengan NIM 2213444025. Nah, yang kedua adalah Rizkullah Jafal Al-Jadid dengan NIM 2213444026. Yang ketiga, Septia Yaumanur dengan NIM 2213444027. Dan yang terakhir yaitu Silviana Dwi Nabilah dengan NIM 2213444028. Nah, di sini juga kita memiliki tujuan untuk pembuatan antena sendiri. Yang pertama, ada mahasiswa dapat membuat desain antena menggunakan aplikasi CST. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis hasil optimasi pada aplikasi CST tersebut. Nah, yang ketiga, mahasiswa dapat menghasilkan antena dengan spesifikasi yang diinginkan, yaitu pada rentang kerja frekuensi di 3700 MHz sampai 4800 MHz. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat realisasi antena sesuai spesifikasi menggunakan bahan FR4. Baik, berikutnya ada teori pendahuluan. Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam sistem komunikasi, antena menjadi komponen penting untuk menghubungkan perangkat elektronik dengan media nirkabel. Antena Bauti sendiri adalah antena yang berbentuk menyerupai dasi kupu-kupu yang termasuk dalam kategori antena planar. Antena ini memiliki keunggulan berupa bandwidth yang lebar dan desain yang sederhana, yang menjadikannya ideal untuk aplikasi komunikasi broadband. Berikutnya, ada metode yang digunakan. Yang pertama itu ada proximity couplet. Proximity couplet adalah teknik pencatuan menggunakan medan elektromagnetik untuk menghubungkan sinyal dari saluran transmisi ke elemen antena. Yang kedua ada metode parasitik. Metode parasitik adalah metode menggunakan elemen pasif atau tidak diberi sinyal langsung yang berfungsi untuk memperbaiki karakteristik pola radiasi antena. Yang ketiga ada metode defective ground structure atau DGS. Metode DGS adalah metode yang menggunakan modifikasi pada struktur ground plane antena dengan menambahkan celah atau pola tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 metode yang akan digunakan pada antena yang kami rancang.
Untuk yang pertama yaitu desain antena pada CST menggunakan metode proximity couple. Di sini di bagian depannya kamu membuat seperti kupu-kupu, lalu di belakangnya atau di bagian ground kamu memangkas 3/4-nya. Didapatkan hasil dari metode proximity couple yaitu nilai bandwidth-nya sebesar 0,4884 dengan satuan GHz. Untuk return loss-nya ada di minus 45,648 dB. Adapun beberapa parameter list yang dapat diperhatikan di sebelah kiri. Untuk cara menghitung bandwidth-nya, di sini kami menghitung dengan cara mengurangi nilai gigahertz-nya tertinggi dikurang dengan gigahertz yang terendah. Dapat dilihat di sini dan di sini. Untuk selanjutnya, pada metode proximity couple ini didapatkan nilai gain. Nilai gain-nya yaitu sebesar 2,877 dBi dengan nilai directivity sebesar 4,822 dBi. Untuk nilai gain itu sendiri masih kurang bagus dikarenakan masih kurang dari nilai 3 dBi. Untuk selanjutnya, di sini kami menambahkan metode DGS pada bagian ground plane. Untuk bagian depannya, kami perkecil, dapat dilihat perbandingan bagian depan sebelumnya, yaitu lebih besar dibandingkan dengan setelah ditambahkan metode DGS. Hal ini disebabkan karena proses optimasi yang berlangsung yang kami rubah beberapa parameter list itu sendiri. Untuk hasil dari metode proximity couple dan ditambah dengan DGS, didapatkan nilai bandwidth yang bertambah yaitu sebesar 0,8923 GHz. Namun, terdapat penurunan dari nilai return loss itu sendiri, yang sebelumnya pada metode proximity couple mendapatkan nilai minus 45,64 dB, setelah ditambahkan dengan metode DGS, maka akan ada kekurangan yaitu sebesar minus 29,908 dB. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran rentang frekuensi yang menyebabkan nilai return loss-nya meningkat. Untuk nilai bandwidth-nya sama, yaitu menggunakan nilai besar dengan nilai terendah. Berikut merupakan parameter list yang kami gunakan. Pada proses penambahan metode DGS ini, tentu ada perubahan secara signifikan mengenai nilai gain yang kami dapatkan. Untuk nilai gain-nya, yang tadinya hanya dapat di 2,877 dBi pada metode proximity couple saja, setelah ditambahkan dengan metode DGS ini, terdapat kenaikan, yaitu sebesar 4,195 dBi. Di sini bisa diperhatikan bahwa bentuknya sudah sangat menyerupai dengan apel. Dan untuk nilai directivity pun kami menambah nilai kenaikan yaitu sebesar 5,494 dBi. Yang artinya dengan penambahan dengan menambahkan metode DGS ini, spesifikasi gain-nya sudah cukup baik, yaitu sudah lebih dari nilai 3 dBi. Namun untuk bandwidth-nya masih kurang dari 1,1 GHz. Untuk selanjutnya, di sini kami menggunakan metode proximity couple, DGS, dan parasitik. Dapat diperhatikan lagi bahwa pada bagian ground plane, yaitu pada DGS, tidak ada perubahan. Namun, pada bagian depan, terdapat perubahan dengan penambahan besar dari kupu-kupu itu sendiri dan adanya penambahan dari parasitik itu. Untuk model parasitik yang kami gunakan yaitu model parasitik bagian atas yang dapat disebut sebagai model parasitik alis. Untuk hasil dari penggunaan 3 metode ini, yaitu metode proximity couple, DGS, dan parasitik, tentunya menambahkan hasil yang lebih meningkat lagi sebesar 90%. Dari yang sebelumnya nilai bandwidth hanya sebesar 0,89 GHz, setelah penambahan parasitik ini menjadi 1,5657 GHz. Yang artinya, dengan penambahan metode parasitik ini, nilai bandwidth semakin meningkat.
Selain itu, nilai return loss pun semakin menurun, yang artinya kemampuan untuk menambahkan nilai daya yang dengan impedansi 50 ohm lebih meningkat. Yang tadinya minus 29,908 dB menjadi minus 35,902 dB. Berikut merupakan parameter list yang kami gunakan. Untuk hasil yang ditampilkan merupakan hasil setelah melakukan optimasi. Untuk mengatur bandwidth-nya sama, yaitu mengurangkan nilai yang terbesar dengan nilai frekuensi yang terendah. Berikut merupakan nilai gain dan directivity. Untuk nilai gain-nya, terdapat peningkatan dari nilai gain untuk metode sebelumnya, yaitu hanya metode proximity dan DGS. Untuk gain-nya mendapatkan peningkatan sebesar 0,3, sehingga gain pada ketiga metode ini sebesar 4,409 dBi dengan nilai directivity 5,649 dBi. Dapat dilihat bahwa bentuknya sudah sangat menyerupai dengan apel dan telah memenuhi semua kriteria, yaitu sebesar 1,1 GHz dan dengan gain lebih besar dari 3 dBi. Berikut merupakan desain antena secara realisasi menggunakan bahan FR4. Untuk panjangnya, yang seharusnya pada desainnya itu sebesar 150 mm atau 15 cm, kami di sini melakukan beberapa kesalahan sehingga panjangnya berkurang menjadi 14,9 cm. Namun, nilai 14,9 cm ini masih termasuk pada nilai toleransi yang dapat diterima. Untuk lebarnya, kami sudah sangat sesuai yaitu dengan desain sebelumnya, yaitu sebesar 8 cm. 8 cm sesuai. Untuk hasil dari desain realisasi ini, setelah kami melakukan pengukuran bandwidth dan return loss, mendapatkan hasil yang lebih sangat meningkat sebesar 95%. Yang tadinya pada simulasi hanya sebesar 1,5657 GHz, pada realisasi ini mendapatkan nilai bandwidth sebesar 2,474 GHz. Untuk nilai return loss-nya pun meningkat dari minus 35,902 menjadi minus 36,87. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengecingan yang cukup baik. Untuk besarnya nilai gain, yang tadinya disimulasi hanya mendapatkan nilai 4,409 dBi, namun pada realisasi ini kami mendapatkan nilai yang lebih naik, yaitu sebesar 5,25 dBi. Dengan cara menghitung, membagi nilai hasil AUT dengan hasil referensi, yaitu minus 4,493 dikurangi minus 38,18 ditambah dengan nilai referensi antena itu sendiri yaitu 12, sehingga mendapatkan nilai sebesar 5,25 dBi. Berikut merupakan hasil perbandingan dari simulasi dan pengukuran. Dapat dilihat bahwa hasil pengukurannya itu jauh lebih besar rentangnya dari sini sampai sini dibanding dengan hasil simulasi yang berwarna biru. Hal ini menyebabkan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan namun dalam bentuk yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia. Kemudian terdapat tabel perbandingan metode, di mana yang pertama yaitu metode proximity coupler dengan bandwidth 0,848 GHz, kemudian return loss min 45,648 dB dan nilai gain yaitu 2,877 dBi. Kemudian metode yang kedua yaitu proximity coupler dan DGS, di mana bandwidth-nya yaitu 0,8923 GHz dan return loss yaitu min 29,2908 dB dan nilai gain yaitu 4,195 dBi. Kemudian proximity coupler, DGS, dan parasitic simulasi didapatkan bandwidth yaitu 1,5657 GHz dan return loss
min 35,902 dB, dan nilai gain yaitu 4,409 dBi. Dan yang keempat yaitu proximity couplet DGS dan parasitic realisasi, di mana didapatkan nilai bandwidth sebesar 2,474 GHz, kemudian nilai return loss-nya yaitu min 36,87 dB, dan nilai gain yaitu 5,25 dBi. Kemudian ini merupakan analisis, di mana berdasarkan tabel hasil simulasi dan realisasi, terdapat peningkatan performa antena seiring dengan penambahan metode dalam perancangan antena bowtie pada parameter bandwidth. Metode proximity couplet menghasilkan nilai sebesar 0,8484 GHz yang relatif sempit karena tidak adanya mekanisme tambahan untuk memperluas tentang frekuensi. Penambahan metode DGS meningkatkan bandwidth menjadi 0,8923 GHz karena pola DGS menciptakan resonansi tambahan. Selanjutnya, kombinasi proximity couplet DGS dan elemen parasitic menghasilkan bandwidth sebesar 1,657 GHz pada simulasi yang merupakan nilai terbesar. Sementara itu, realisasi menunjukkan bandwidth sebesar 2,474 GHz, lebih tinggi dibanding simulasi. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor imperfeksi fabrikasi atau pengaruh lingkungan seperti sifat material substrat Fe4 yang digunakan dan kondisi pengujian. Pada parameter return loss, antena dengan metode proximity couplet menunjukkan min 45,648 dB yang merupakan nilai terbaik karena menunjukkan daya pantulan yang sangat kecil. Ketika DGS ditambahkan, nilai return loss menjadi min 29,900 dB, sedikit menurun karena perubahan struktur ground plane mempengaruhi kecocokan impedansi. Namun dengan penambahan elemen parasitic, return loss kembali membaik menjadi min 35,902 dB pada hasil realisasi. Nilai return loss adalah min 36,87 dB yang tetap berada dalam kategori sangat baik, menunjukkan bahwa antena dapat memancarkan secara efisien dengan refleksi minimal meskipun ada toleransi fabrikasi. Parameter gain juga menunjukkan peningkatan yang konsisten pada metode proximity couplet
gain yang diperoleh adalah 2,877 dBi yang meningkat menjadi 4,195 dBi dengan tambahan metode DGS. Kombinasi DGS dan elemen parasitik memberikan gain tertinggi pada simulasi, yaitu 4,409 dBi. Hasil realisasi menunjukkan gain yang lebih besar, yaitu 5,25 dBi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memantulkan sebagian energi sehingga memperkuat daya radiasi antena. Untuk parameter directivity antena menunjukkan nilai sebesar 4,822 dBi pada metode proximity coupler yang meningkat menjadi 5,494 dBi dengan tambahan DGS dengan metode yang melibatkan proximity coupler DGS dan elemen parasitik. Nilai directivity mencapai 5,649 dBi, menunjukkan bahwa radiasi antena semakin terfokus ke arah yang diinginkan. Nah, dari apa yang ada di hasil pembahasan, apa yang ada di perbandingan respon frekuensi dengan realisasi dan simulasi, kita juga dapat menyimpulkan bahwasannya perancangan antena bautai sendiri dengan kombinasi metode proximity couple, DGS, dan elemen parasitik terbukti meningkatkan performa antena secara signifikan dibandingkan metode proximity couple saja. Nah, bandwidth meningkat dari 0,8484 GHz menjadi 1,5657 GHz pada simulasi dan mencapai 2,474 GHz pada realisasi. Nilai return loss, gain, dan directivity juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan realisasi mencapai min 36,87 dB untuk return loss. Untuk return loss 5,25 dBi untuk gain dan directivity yang lebih terfokus. Nah, secara keseluruhan sendiri hasil menunjukkan bahwa penambahan metode DGS dan parasitik memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan performa antena, terutama dalam hal bandwidth, gain, dan directivity. Perbedaan antara simulasi dan realisasi di beberapa parameter seperti bandwidth dan gain disebabkan oleh imperfeksi fabrikasi, toleransi material substrat, dan pengaruh lingkungan saat pengujian. Nah, meskipun demikian, antena yang dirancang berhasil memenuhi kebutuhan performa pada rentang frekuensi kerja, yaitu pada rentang frekuensi 3.700 MHz sampai 4.800 MHz dengan hasil realisasi yang lebih baik dari ekspektasi pada beberapa parameter. Nah, selain hal itu juga, kita juga dapat menyimpulkan bahwasannya dari apa yang kita lakukan, semua poin-poin yang kita sebutkan di atas, seperti pada hasil simulasi, hasil pembahasan juga, itu sangat mempengaruhi performa antena. Dan ada juga beberapa poin yang akan kita sampaikan, di mana DGS sendiri itu berfokusan lebih meningkatkan ke arah respon frekuensi atau bandwidth-nya. Nah, parasitik sendiri yaitu untuk meningkatkan return loss dan directivity serta gain. Nah, gabungan antara dua metode tersebut
yaitu saling beresonansi karena mereka saling menutupi kekurangannya sendiri. Seperti pada DGS, bandwidth-nya besar, akan tetapi return loss, gain, dan directivity-nya itu relatif kecil. Nah, sebaliknya pada metode parasitik sendiri, nah return loss-nya itu relatif besar, return loss, gain, dan directivity-nya, akan tetapi memiliki kelemahan yaitu di sisi bandwidth-nya. Nah, penggabungan antara dua metode itu sendiri membuat antena saling menutupi kekurangannya. Nah, mungkin sekian untuk kesimpulannya. Nah, ini adalah dokumentasi saat kita pengecekan antena secara realisasi. Nah, untuk pemaparan dari kelompok kami, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.